Masa muda. Siti Walidah dilahirkan pada tahun 1872 di Kauman, Yogyakarta. Ia adalah putri dari bangsawan dan juga ulama dari Kesultanan Yogyakarta yang bernama Kiai Haji Muhammad Fadli. Lingkungan dari tempat tinggal Siti Walidah dihuni oleh beberapa tokoh agama dari keraton. Dia bersekolah di rumah, diajarkan pula berbagai aspek tentang Islam, termasuk bahasa Arab dan Al-Quran. Dia membaca Al-Quran dalam bahasa Jawi. Ahmad Dahlan dan Siti Walidah. Siti Walidah menikah dengan sepupunya yakni Ahmad Dahlan. Saat Siti Walidah dan Ahmad Dahlan sedang sibuk-sibuknya mengembangkan Muhammadiyah saat itu, Siti Walidah mengikuti suaminya dalam perjalanannya. Namun, karena beberapa dari pandangan Ahmad Dahlan tentang Islam dianggap radial, pasangan ini kerap kali menerima ancaman. Misalnya, sebelum perjalanan yang dijadwalkan ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mereka menerima ancaman pembunuhan dari kaum konversarif di sana. Sopo Tresno dan Aisyah. Pada tahun 1914, Siti Walidah mendirikan Sopo Tresno. Siti Walidah bersama Ahmad Dahlan bergantian memimpin kelompok tersebut dalam membaca Al-Quran dan mendiskusikan maknanya. Siti Walidah mulai berfokus pada ayat-ayat Al-Quran yang membahas isu-isu perempuan dengan mengajarkan membaca dan menulis melalui Sopo Tresno. Pasangan ini memperlambat kristenisasi di Jawa melalui sekolah yang didukung oleh pemerintah Hindia Belanda. Bersama suami dengan beberapa pemimpin Muhammadiyah lainnya, Siti Walidah membahas peresmian Sopo Tresno menjadi kelompok perempuan. Menolak proposal pertama Fatimah, mereka memutuskan mengganti nama menjadi Aisyah, berasal dari nama istri Nabi Muhammad yakni Aisyah. Kelompok baru ini diresmikan pada tanggal 22 April pada tahun 1917 dengan Siti Walidah sebagai ketuanya. 5 tahun kemudian, organisasi ini menjadi bagian dari Muhammadiyah. Melalui Aisyah, Siti Walidah mendirikan sekolah-sekolah perempuan dan asrama, serta keaksaraan dan program pendidikan Islam bagi perempuan. Dia juga berkhutbah menentang kawin paksa. Dia juga menjunjung cabang-cabang di seluruh Jawa. Berbeda dengan tradisi masyarakat Jawa yang patriarki, Siti Walidah berpendapat bahwa perempuan dimaksudkan untuk menjadi mitra suami mereka. Sekolah Aisyah dipengaruhi oleh ideologi pendidikan Ahmad Dahlan yakni catur pusat, pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di tempat-tempat ibadah. Kepemimpinan dan kehidupan selanjutnya. Setelah Ahmad Dahlan meninggal dunia pada tahun 1923, Siti Walidah terus aktif di Muhammadiyah dan Aisyah. Pada tahun 1926, dia memimpin Kongres Muhammadiyah yang ke-15 di kota Surabaya. Dia adalah wanita pertama yang memimpin konferensi seperti itu, sebagai hasil dari liputan luas media massa di koran-koran seperti Perwata Soraiba dan Sititpo. Banyak perempuan terpengaruh untuk bergabung ke dalam Aisyah, sementara cabang-cabang lainnya dibuka di pulau-pulau lainnya di Nusantara. Siti Walidah terus memimpin Aisyah sampai tahun 1934 selama masa kependudukan Jepang di Indonesia. Aisyah dilarang oleh militer Jepang di Pulau Jawa di Pulau Madura. Pada tanggal 10 September 1943, dia kemudian bekerja di sekolah-sekolah dan berjuang untuk menjaga siswa dari paksaan untuk menyembah matahari dan menyanyikan lagu-lagu Jepang. Selama masa Revolusi Nasional Indonesia, dia memasak sup dari rumahnya bagi para tentara dan mempromosikan dinas militer di antara mantan murid-muridnya. Meski sering sakit akibat faktor usia, dia juga berpartisipasi dalam diskusi tentang perang bersama Jenderal Sudirman dan Presiden Indonesia Soekarno. Warisan. Siti Walidah meninggal pada pukul 1 siang pada tanggal 13 Mei 1946 dan dimakamkan di belakang Masjid Gade Kauman, Yogyakarta. 4 jam kemudian, Sekretaris Negara Abdul Ghaffar Pringgodikdo dan Menteri Agama Muhammad Resijid mewakili pemerintah pada saat pemakamannya pada 10 November
1971, Siti Walidah dinyatakan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Indonesia kedua Soeharto. Ini sesuai dengan keputusan Presiden nomor 42 TK tahun 1971. Ahmad Dahlan telah diangkat sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia 10 tahun sebelumnya. Penghargaan tersebut diterima oleh cucunya Muhammad Wardan. Dia telah dibandingkan dengan pembela hak perempuan Kartini dan Gerilyawan Cut Nyak Dien dan Cuk Nyak Mutia. Dalam film Sang Pencerah yang dirilis pada tahun 2010 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo, Siti Walidah diperankan oleh Zaskia Adya Meka, sementara Ahmad Dahlan diperankan oleh Lukman Sardi. Kemudian pada tahun 2017, kisah hidup Siti Walidah diangkat ke film Nyai Ahmad Dahlan. Dalam film itu yang disutradarai oleh Ola Atta Adonara tersebut, Siti Walidah diperankan oleh Tika Bravani, sementara Ahmad Dahlan diperankan oleh David Chali.